Oke. Nah, pemirsa, saya akan mendatangkan salah satu rekan saya yang kali ini akan ditransfer tenaga dalam oleh Kang Mas Ruhan. Nah, melalui dua media ya Kang ya tadi. Ya, media air. Nah, di sini sudah ada air putih ya Kang ya. Nanti akan ditransfer media air, terus sama antar tangan dengan tangan tapi tidak menyentuh. Oke, masih menjaga kode etik ya Kang ya. Betul sekali. Okay. Nah, langsung saja pemirsa, ini dia Lutfi. Iya. Silakan. Oke, selamat datang Lutfi di acara Kupas Tuntas para psikolog bersama Kang Mas Ruhan. Iya, baik Mbak Lutfi. Gini Kang, kebetulan rekan saya ini emang sedikit ada masalah ya. Iya. Oke. Itulah cuma agak lagi galau ya. Lagi galau. Capek juga. Mungkin biasanya. itu juga bisa merilekskan ya Kang ya. Iya, karena memang kondisi fisik yang gitu. capek, kurang sehat itu otomatis tenaga dalam dirinya menurun. Ya, termasuk orang-orang yang kurang olahraga, kurang istirahat gitu, atau tekanan pikiran yang sangat tinggi, kurang relaksasi. Makanya salah satunya meditasi itu juga bisa membangkitkan tenaga dalam gitu ya. Seperti itu. Mungkin bisa langsung dipraktekkan saja kan? Baik, Pak Lutfi. Biar hatinya lebih jauh. Baik. Kita praktekkan untuk transfer tenaga dalam melalui media air ya. Jadi airnya memang ini bukan sponsor, tapi memang kita menggunakan air ini karena takutnya ketika kita menggunakan gelas itu airnya memang sudah dipersiapkan gitu ya Kang tidak ya. steril juga. Tidak steril gitu kan. Tapi ini diperjelas lagi ya, semua air itu bisa ya? Bisa, tapi air itu media yang paling mudah menerima energi. Seperti penelitiannya Pak Emoto dari Jepang ya, dia bisa menerima doa, transfer energi dan sebagainya. Kenapa pakai air putih yang masih kemasan? Ini juga saran kepada para ahli tenaga dalam di luar sana atau para psikolog dan paranormal supaya menghindari sterilisasi itu loh. Kalau kita pakai gelas biasa, terkadang kalau kita tidak hati-hati, khawatirnya tidak steril malah kita yang disalahkan. Tapi kalau air kan, percaya ya ini dari pabrik yang aman. Terbungkus gitu. Ya Kang ya. Masih terbungkus. Soalnya saya pernah gini Kang, lihat di televisi gitu kan. Air didoain itu sampai mohon maaf ini sebenarnya air ludahnya keluar. Nah itu kan mungkin bagi orang-orang yang agak kurang steril lah ya caranya seperti itu. Kurang ada kehormatan nanti nggak pantas kan gitu. Makanya kenapa saya tadi minta masih kemasan karena dia masih tertutup rapat. Karena tenaga dalam itu bisa menembus kekuatan lain atau benda-benda yang memang padat. Semacam ini kan masih dalam kemasan ya, kita bisa tembus itu. Jadi cukup ditransfer saja, bisa masuk ke dalam air, nanti bisa diminum. Yang pertama, yang kedua nanti dengan latihan transfer tenaga dalam lewat aura tangan atau meditasi tangan. Baik. Oke. Caranya sangat sederhana, macam-macam ya. Semua guru tenaga dalam punya cara masing-masing untuk mempraktekkan itu. Bahkan ada yang buat ini atraksi juga, botol gitu ya, dipegang, ditek bisa pecah atau bisa tembus bolong begitu, hanya cukup diginikan. Karena dengan praktek tenaga dalam. Yang lain bisa mentalkan orang. Ya, ada orang emosi mau menyerang, tinggal gitu bisa mental. Tapi selain untuk seperti itu, untuk perlindungan, ini yang paling penting untuk terapi atau untuk pengobatan atau untuk mendukung kesehatan kepada klien atau kepada sahabat atau kepada teman-teman yang lain. Baik, kita transfer energi saja, sangat mudah sekali bagi seorang guru ya, cukup telapak tangan kanannya ditempelkan di tutupnya sambil ditransferkan saja. Oke, diminumkan saja. Ya, diminum saja, boleh berdoa dengan sesuai keyakinannya. Oke, boleh diletakkan. Nggak apa-apa, nanti dilanjutkan. Oke, menghadap mutar ke sini sebentar. Oke, tangannya begini. Ya, ini transfer tenaga dalam atau peminjaman energi melalui transfer tangan gitu ya. Dirasakan saja, terkadang ada sedikit hangat di telapak tangan gitu. Kadang ada terasa hangat-hangat begitu di telapak tangan. Kayak mulai masuk begitu. Sudah mulai hangat? Oke, bagus. Ya, kalau sudah mulai hangat, dia mulai masuk. Bisa kanan, bisa kiri, bisa dua-duanya, salah satunya itu tidak jadi masalah. Oke,
begini. Oke, ya. Diterima saja. Oke, Anda di atasnya, saya. Oke. Supaya menyeimbangkan antara yang positif dengan tubuh kita masing-masing. Oke, kita ulang di bawah lagi. Nah, semakin lama dia semakin hangat, semakin panas, sudah mudah merasakan transfer energi. Oke, sudah mulai ada yang hangat kanan kiri? Iya. Oke. Ya, cukup. Gimana? Ada rasa semacam hangat begitu? Iya. Ya. Tadi dari kanan dulu, terus kiri ya. Iya. Ya. Jadi itu transfer energi tenaga dalam bisa dirasakan betul. Jadi rasa hangat-hangat itu masuk antara telapak tangan saya ke telapak tangan pasien atau klien yang datang. Itu cara pertama, bisa dengan telapak tangan. Cara yang lain bisa kita semacam buka aura, jadi ditransfernya energi dari tenaga dalam dari bawah, atas ke bawah untuk netralisir, untuk pengobatan begitu ya, untuk apa namanya benteng diri. Misalkan punya penyakit ya, kita bisa tarik penyakit itu melalui tubuh, dibuang dengan kekuatan tenaga dalam. Atau bisa juga seringkali itu ada penyembuhan hewan, jadi penyakit dipindahkan ke hewan, jadi ditarik pindahkan ke kambing, tarik pindahkan ke telur, tarik dipindahkan ke ayam dan lain sebagainya untuk mediasi. Salah satu mungkin contoh yang dulu sempat fenomenal ya Kang ya. Penyakit dipindahkan ke telur dan kemudian telurnya dibuka itu semacam apa ya? Warnanya hitam. Ya, nah itu juga salah satu contohnya. Ya, itu juga salah satu pemanfaatan tenaga dalam. Namun beda-beda ya, apakah itu betul yang dipraktekkan seperti itu asli atau tidak. Tapi kalau kita betul-betul mau memanfaatkan tenaga dalam ini, bisa memindahkan penyakit dari tubuh dipindah ke telur. Tapi tidak semuanya terus berwarna begitu, macam-macam. Cuma nanti kalau sudah dipindah ke telur, telurnya nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Makanya bagusnya adalah dipindah ke air atau ke garam. Ini yang paling aman. Jadi garam sama air jadikan satu, diudek begitu, jadi ember begitu, dikasih garam, terus ditransfer, dinetralisir, ditarik ke garam dan air. Kenapa? Karena garam dan air itu menetralkan penyakit karena dia dari laut. Gitu. Jadi caranya itu yang paling mudah dan sederhana dan tidak banyak biaya. Kemudian gini Kang, kalau misalnya tadi sudah ditransfer ke air gitu kan, air semua air kah? Atau hanya air misalnya air yang sudah kepakai atau apa seperti itu? Tidak masalah, yang penting kalau untuk menetralkan penyakit atau membuang penyakit harus air asin. Harus air asin. Dikasih garam. Berarti gitu. Seperti air putih gini tidak bisa ya Kang ya? Bisa, tapi dia air putih bagusnya malah untuk mentransfer energi yang positif. Justru malah menambah ya? Iya, niatnya tergantung. Kalau niatnya untuk menambah kekuatan tenaga dalam yang positif, pakai air putih yang diminum. Tapi kalau niatnya untuk membuang penyakit dari tubuh, maka bagusnya adalah dibuang kepada air asin. Nanti air asin itu dibuang. Karena kalau pakai telur, ayam dibuang kan sayang, mubadir kan. Jadi kita pakainya yang kita sarankan adalah menggunakan media garam sama air, karena setelah penyakit itu ditaruh di situ dibuang. Jadi tidak mubadir begitu. Baik. Masih hangat. Oh, luar biasa. Semoga nanti kekuatannya menimbulkan efek yang positif ya. Lebih ceria ya. Iya, benar sekali. Baik.